Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa Tarjih Menjawab dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara Tarjih Menjawab. Pada episode kali ini telah hadir di tengah-tengah kita pemateri, yaitu Ustadzah Anissa Budiwati. Mari kita sapa terlebih dahulu. Ustadzah Anissa, bagaimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadzah? Sehat, Alhamdulillah. Saat ini sehat. Alhamdulillah Ustadzah, sehat juga. Sehat ya, masih kuat puasa ya? Insya Allah istiqomah sampai akhir Ramadan. Ya, baik Ustadzah. Sebelumnya kami sampaikan profilnya terlebih dahulu ya Ustadzah. Ustadzah Anissa ini alumni Darul Arkom, benar Ustadzah? Betul. Darul Arkom yang Garut ya Ustadzah? Iya, betul. Karena ada banyak Darul Arkom. Kemudian S1, S2, S3 ilmu falak ya Ustadzah? Ilmu falak. Ilmu falak di UIN Wali Songo Semarang. Alhamdulillah, saya juga S2-nya di ilmu falak UIN Wali Songo Semarang. Oh iya. Jadi adik kelas ya Ustadzah? Ya baik, untuk pertanyaannya Ustadzah, ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan mengapa kita mengawali Ramadan berbeda. Nah, tentu saja kita sebagai umat Islam di Indonesia dalam mengawali Ramadan, bahkan tidak hanya Ramadan, Syawal, Zulhijjah itu terkadang berbeda. Nah, oleh karena itu di sini pertanyaan pertama terlebih dahulu Ustazah. Terkait dengan awal Ramadan yang akan kita jalani atau yang sudah kita jalani, yaitu mengapa Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa 1 Ramadan jatuh pada 11 Maret 2024. Nah, kemudian bagaimana sikap kita sebagai warga Muhammadiyah yang kemungkinan berbeda dengan hasil keputusan pemerintah tentang penetapan 1 Ramadan. Gitu, Ustazah. Oke, terima kasih sebelumnya ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Ya. Terkait dengan awal Ramadan mengapa berbeda, memang tema menarik ya. Karena kita sendiri kalau belajar sesuatu itu kadang harus ada dasar. Nah, jadi mengapa Muhammadiyah berbeda atau mengapa terjadi perbedaan itu ya? Iya, sudah. Perbedaan dalam mengawali penentuan awal Ramadan ini akan mengacu pada sebuah sistem gitu ya, sistem dari bagaimana kalender itu dibentuk. Nah, saya melihat bahwa di Indonesia ini Muhammadiyah ini menerapkan sebuah kriteria. Jadi mengapa berbeda? Karena Muhammadiyah mempunyai kriteria yang kita sebut dengan teori wujudul hilal ya. Nah, di situ teori ini itu memiliki syarat penting. Di mana untuk menentukan awal bulan Hijriyah itu harus diawali yang pertama terjadi ijtima terlebih dahulu. Secara astronomis pasti ketika kita bergantinya bulan pasti terjadi konjungsi atau dalam bahasa Arabnya ijtima itu. Jadi itu menjadi syarat utama. Kemudian yang kedua adalah moonset after sunset. Jadi setelah matahari terbenam kemudian bulan diikuti dengan bulan terbenam. Nah, artinya dalam posisi menentukan awal bulan pada tahun ini dengan ketinggian di Indonesia kurang lebih di antara kisaran 0 sampai 1 ya, kurang dari 1 derajat, Muhammadiyah menetapkan dengan prinsip kriteria wujudul hilalnya, sehingga pada tanggal 29 Sya'ban yang bertepatan dengan 10 Maret kita menentukan 1 Ramadannya adalah bertepatan dengan tanggal 11 Maret 2024. Nah, itu yang menjadi alasan ya kenapa berbeda. Dan bagaimana sikap kita kok ketika berbeda kemudian berbeda dengan pemerintah dengan warga ormas lain misalnya seperti itu. Maka sikap kita adalah ya kita bertasamuh ya, tentu saja ya, bertoleransi bahwa warga Muhammadiyah tentunya dari sisi pimpinan kan kita juga di bawah Majelis Tarjih dan Tajwid ada anggota divisi Hisab dan Iptek. Nah, di sana para ahli berkumpul kemudian menetapkan dan bisa melakukan prediksi ya. Karena kalender itu terkait dengan perhitungan. Nah, perhitungan itu ya bisa memprediksi kapanpun tahun 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian. Nah, sehingga itulah kita punya dasar perhitungan yang secara pasti sehingga kita punya kesimpulan bahwa 1 Ramadan ini terjatuh pada atau bertepatan pada 11 Maret 2024. Jadi kalau misalnya berbeda jangan masalah, jangan khawatir. Karena memang
kita punya kriteria, kecuali kalau kita nggak punya dasar lah ya. Ya. Kalau menentukan kalender nggak punya dasar itu, nah ini yang jadi pertanyaan, kita mengikuti mana gitu Ya. ya. Sehingga ketika kita beribadah melakukan awal puasa itu, melakukan puasa itu harus ada dasar keilmuan Ya. gitu. Nah, ini kan ketetapan sudah ditetapkan jatuh hari Senin. Nah, apakah ketetapan ini mengikat Ustazah untuk warga Muhammadiyah khususnya? Dan bagaimana kalau ada warga Muhammadiyah yang lebih memilih keputusan pemerintah? Karena nanti kalau ikut pemerintah cuma 29 puasanya Ustazah, 29 hari. Betul, iya konsekuensi itu ya, kalau Ya. 30 apa 29. Ya. Maka kita sebagai warga Muhammadiyah ya hendaknya yang mengikuti. Kalau tidak di dalam kondisi yang artinya tidak normal ya, katakanlah tidak normal, misalnya kita berada di sebuah kawasan, lokasi yang memang minoritas dan sebagainya, maka kita mengikuti yang ada di situ gitu. Tapi kalau dalam kondisi normal sebagai warga Muhammadiyah yang baik, maka kita beribadah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan para pimpinan kita gitu. Ya. Karena itu semua didasarkan keilmuan kan. Ya Ustazah. Jadi ikut maklumat ya seperti itu. Ya, nah ikut maklumat dari Muhammadiyah. Oke, baik Ustazah, mungkin kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita jangan kemana-mana dulu, kita jeda terlebih dahulu setelah pesan-pesan yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama Ustazah Anisah Budiwati, masih dengan bab yang menarik Ustazah. Jadi kita itu mengalami awal bulan, baik itu Ramadan, Syawal ataupun Dzulhijjah, terkadang berbeda. Misalkan tahun ini itu Ramadannya berbeda, kemudian Syawal dan Dzulhijjah bersama. Tahun kemarin ada yang berbeda, ada yang sama. Nah, sebenarnya apa sih Ustazah yang membuat keputusan ini atau yang membuat penentuan hari itu berbeda? Muhammadiyah itu pakai apa? Tadi sudah dijelaskan di segmen pertama, Muhammadiyah menggunakan wujudul hilal. Nah, pemerintah ini Ustazah, kriterianya itu apa yang menyebabkan kriteria ini menentukan hasilnya itu berbeda dengan hasil yang ditetapkan oleh Muhammadiyah? Oke. Ini penasaran berarti ya? Iya, Ustazah, sangat penasaran. Oke. Jadi dalam mengikuti perkembangan keilmuan ya, khususnya ini kan terkait dengan ilmu falak. Ya. Jadi kita melihat Muhammadiyah dengan teori wujudul hilal, kemudian pemerintah apa ya kriterianya? Nah, ya. Pemerintah sendiri kan sebenarnya mengeluarkan kalender namanya Takwim Standar Indonesia ya. Ya. Yang sejak dulu berkembang kriterianya. Yang terakhir itu kita merekam itu kan kriteria imkan ru'yatnya itu tinggi hilal 2 derajat, kemudian 3 yang 2, 3, 8 ya, 2, 3, 8. Ya. Nah, kemudian berkembang sampai dengan saat ini ada yang terbaru di tahun 2021 di mana kriteria imkan ru'yat Mabims yang kita kenal dengan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia dan Singapura, kriteria new visibility ya, kita sebut dengan visibilitas. Jadi kenampakan hilal itu berkembang dari awalnya tadi 238, minimal 2 derajat, minimal elongasi ketinggiannya minimal 2 derajat, elongasinya 3 derajat, kemudian minimal umur jam 8 jam. Nah, sekarang berubah menjadi lebih simpel, yaitu ketinggian minimal 3 derajat, kemudian selisih atau minimal elongasinya 6,4. Nah, ini yang terbaru yang kita kenal dengan kriteria new visibilitas Mabims. Nah, ini yang diterapkan oleh pemerintah. Ya. Nah, kalau konteksnya bagaimana penerapannya di Ramadan tahun ini, atau kita sebut biasanya 3 bulan yang tadi, sebenarnya dalam 1 tahun kan 12 bulan ya. 12 bulan. Cuman kenapa kok lebih ramenya itu di 3 bulan? Karena memang terkait dengan Ramadan ya kita mulai berpuasa, Syawal kita beridul fitri, kemudian Dzulhijjah ada Idul Adha. Maka sebenarnya lebih seringnya kita menyebut 3 bulan itu. Nah, sehingga di sini kita bisa mempetakan ya kalau kriteria pemerintah ini dengan yang new visibilitas Mabims-nya itu pada konteksnya pada tahun ini dia menerapkan atau dengan kriteria itu 1 Ramadan 1445 jatuh pada tanggal 12. Karena pada tanggal 29 Sa'bannya
dengan kriteria yang terbaru tadi, new visibilitas mabim itu tidak cukup memenuhi kriteria. Nah, sehingga mereka melakukan penggenapan ya, atau kita sebut dengan istiqmal itu ya, menggenapkan 30 hari dalam bulan Sya'ban sehingga 1 Ramadannya jatuh pada hari Selasa 12 Maret. Dan yang ini itu berbeda dengan Muhammadiyah karena Muhammadiyah menerapkan wujudul hilal yang dimana tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika sudah terpenuhi ijtima dan juga moonset after sunset itu, maka diputuskan bahwa tanggal 1-nya adalah tanggal 11 Maret. Dan kita kalau misalnya sore hari melakukan ru'yatul hilal ya, atau ya observasi maksudnya ya, menggunakan teleskop, itu sudah terlihat jauh lebih tinggi karena kan ketinggian atau pergerakan bulan dalam satu hari dia naik sekitar 11 sampai 12 derajat. Begitu kira-kira. Ya, kemudian Ustazah tadi sempat disinggung pemerintah itu menggunakan imkan ru'yat. Nah, ini bagi pemirsa mungkin belum tahu itu Ustazah. Apa itu imkan ru'yat? Saya juga belum tahu. Mungkin bisa sedikit dijelaskan sebagai gambaran kita ya. Jadi apa itu imkan ru'yat dan kemudian nanti bisa diterapkan imkan ru'yat pemerintah tingginya segini. Nah, itu kira-kira bagaimana Ustazah? Baik, tadi kalau kriteria imkan ru'yat yang dimaksud itu imkan ru'yat, imkanur ru'yah. Itu kan dari gabungan dua kata ya, maksudnya imkan itu mungkin ru'yat itu untuk dilihat. Jadi hisab imkan ru'yat yang dimiliki oleh pemerintah ini adalah dihitung berapa sih kriteria pada 29 Sya'ban kali itu. Jika memang memenuhi kriteria tadi minimal 3 derajat, maka pada sore hari itu atau malam itu kita sudah masuk tanggal 1. Nah, dalam konteks Ramadan di 2024 ini ternyata tingginya itu belum memenuhi minimal 3 derajat tadi. Jadi belum mungkin ya? Iya, sehingga belum mungkin untuk diru'yah gitu ya. Dari secara astronomi agak susah juga ya kalau di bawah 1 derajat. Nah, sehingga otomatis dilakukanlah penggenapan atau istiqmal gitu. Sehingga maka 1 Ramadannya itu Selasa gitu. Nah, itu yang membedakan dengan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah ini memiliki kriteria wujudul hilal. Ya, yang 2 kriteria itu sudah jelas kok gitu ya. Kalau misalnya memang terjadi moonset after sunset, maka kita memiliki kesimpulan bahwa 1 Ramadan itu adalah jatuh di tanggal 11 Maret. Jadi artinya penggunaan hisabnya itu ya memang dalam kalender ya. Jadi tidak ada istilahnya itu merevisi dan sebagainya karena sudah pasti ini udah dihitung jauh-jauh hari tanggal 11 gitu. 11 Maret 2024. Itu 1 Ramadan 1445. Ya, jadi yang ditetapkan oleh Muhammadiyah itu kalendernya sudah jelas ya Ustazah. Hisabnya sudah jelas. Nah, tapi ini muncul pertanyaan berikutnya Ustazah. Dengan hisab ini yang ditetapkan oleh Muhammadiyah, apakah itu justru mengingkari hadis Nabi yang mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian ketika melihat hilal dan berbuka atau beridul fitri ketika melihat hilal. Apakah mengingkari Ustazah? Jangan kita sebagai warga Muhammadiyah tidak ikut hadis jadi ingkar kepada Nabi itu bagaimana Ustazah? Ini sebenarnya kan penerjemahan dari konteks hadis yang dipakai ya. Jadi sumu, berpuasalah kamu li ru'yati karena melihat hilal. Nah, konteks di sini melihat Muhammadiyah mengambil bil makna kontekstual, yaitu dari apa? Bilang ilmi tadi, dengan keilmuan. Nah, ilmu yang berkembang sekarang untuk memastikan sebuah kalender apa sih? Iya, dengan hisab gitu kan, dengan perhitungan astronomis gitu ya. Jadi tidak dengan hisab aritmatik ya, karena kan kalau aritmatik itu secara urfi itu hanya 30, 29, 30, 29. Jadi makanya Ramadan itu 30 terus karena urfi. Tapi kalau Muhammadiyah itu dengan memperhatikan kriteria tadi lebih spesifik, yaitu adalah dari wujudul hilal. Ya, jadi kita tidak ingkar ya Ustazah, tidak mengingkari hadis tadi. Jadi insya Allah Muhammadiyah ini, warga Muhammadiyah insya Allah tetap berada di jalan yang benar lah, tidak mengingkari hadis Nabi. Karena seperti yang dikatakan Ustazah, ru'yahnya itu bil ilmi. Jadi ru'yah dengan ilmu pengetahuan. Jadi dengan hisab itu tadi Ustazah. Betul. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa Tarjih Menjawab, terima kasih Anda masih bersama kami, masih ikut perbincangan yang menarik bersama Ustazah Anissa. Nah, begini Ustazah, Muhammadiyah ini itu kan terus berdiaspora, artinya warga Muhammadiyah itu menyebar, tidak hanya di Indonesia.
Ada yang berada di Eropa, di Amerika, di Australia, semuanya menyebar. Jadi di negara-negara itu banyak warga Muhammadiyah di sana. Karena banyak juga PCIM. Jadi cabang istimewa Muhammadiyah di sana. Nah, pertanyaannya Ustazah, apakah warga Muhammadiyah yang berada di negara-negara lain ini itu ikut keputusan Muhammadiyah yang ada di Indonesia? Apakah ikut maklumat? Nah, bagaimana Ustazah? Nah, ini menarik juga ya Ya. pertanyaannya. Gimana nih warga Muhammadiyah yang ada di belahan utara sana gitu Ya. ya, atau selatan yang di Australia. Australia. Tentu saja dengan kriteria yang masih sekarang nih, Ya, wujudul hilal, maka kita mengikuti wilayah masing-masing. wilayah masing-masing. Iya, Ya. PCIM yang ada di Australia mengikuti bagaimana hisabnya itu apakah sudah masuk atau belum. Ya. Nah, pun yang ada di utara. Karena kenapa? Karena tahun ini kita masih mengikuti atau menerapkan teori wujudul hilal ya, kriterianya. Menyinggung juga sebenarnya Muhammadiyah dalam waktu dekat ya, Ya. dalam proses kita menunggu tanfiz ya, Ya, Ustazah. Muhammadiyah mau ke arah mengikuti atau menerapkan kriteria kalender Islam global, Ya. atau kalau istilahnya yang kita pakai kalender Hijriyah Global Tunggal, atau Ya. KHGT itu. Ya, Ustazah. Nah, ini sebagai informasi juga ya, ternyata Muhammadiyah ini sudah melakukan banyak upaya ya. Ya. Jadi dari sejak 2015 ketika ada Muktamar Muhammadiyah di kota Sulawesi. Makassar. Ya, Makassar. Ya, di Makassar itu tahun 2015. Jadi perlu ada rekomendasi, bentuknya adalah perlu ada upaya penyatuan secara internasional. Ya, Ustazah. Jadi kita tidak lagi wujudul hilalnya fi wilayatil hukminya Indonesia, fi wilayatil hukminya yang ada di Eropa atau negara lain. Jadi kalau misalnya kita sudah mengarah ke kriteria KHGT, itu sudah berlaku secara seluruh dunia. Jadi matlanya tidak matla lokal lagi, tapi justru global. Jadi Ya. seluruh dunia. Nah, ini beda cerita sebenarnya ya kan. Kalau Ya, misalnya sudah. sudah diterapkan, jadi tadi saya bilang 2015 sudah ada Muktamar Muhammadiyah yang dilaksanakan di Makassar. Kemudian berlanjut ya prosesnya Ya. di tahun 2022. Jadi 7 tahun kemudian, Ya. kemudian ada Muktamar Muhammadiyah di Surakarta. Di situ direkomendasikan bahwa kalender Hijriah itu diberlakukan ya sebagai upaya trial gitu ya. Bagaimana sebenarnya untuk melihat kriteria diterapkannya secara global kita gitu. Nah, baru kabar gembira di tahun 2024 ya, tahun ini kan. Ya, kemarin kita baru ada melaksanakan Munas Tarjih ya, Musyawarah Nasional Tarjih di Pekalongan. Ya, di situ kita sudah ada bentuk rekomendasi bahwa kita menerima, alhamdulillah menerima kriteria dari kalender Islam global atau KHGT tadi, gitu ya. Nah, apa saja sih kriterianya? Nah, KHGT ini nanti kita membahas terkait dengan kriteria yang memungkinkan di mana bahwa kondisi bulan itu terlihat sudah masuk ya, masuk setelah matahari terbenam itu di seluruh dunia. Jadi kalau misalnya sudah ada yang melihat di satu tempat, maka itu diberlakukan seluruh dunia. Gitu. Nah, bagi warga Muhammadiyah yang ada di Eropa, di Australia, ya, di Afrika. Nah, kalau misalnya sudah diberlakukan kalender Islam global ini, maka ya kita mengikuti maklumatnya Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah juga mengcover itu, sudah menuju arah ke sana, gitu ya. Kita tinggal menunggu launching mungkin ya, launching ditetapkan oleh PP gitu ya, sehingga warga Muhammadiyah tidak khawatir lagi gitu ya untuk melaksanakan puasa maupun Syawalnya itu ya kita sudah menerapkan KHGT ini. Nah, kebetulan tahun ini sama ternyata. Jadi dengan yang ditetapkan Muhammadiyah saat ini. Iya, jadi saat ini kan Muhammadiyah menggunakan wujudul hilal itu satu Ramadannya 11 Maret. 11 Maret. Nah, ternyata KHGT juga sama. KHGT juga sama. Iya, sama. Jadi KHGT itu tadi dia itu ada satu belahan bumi yang dimungkinkan untuk melihat hilal ya, Ustazah. Iya, betul. Nah, mungkin kalau diperjelas lagi gini. Jadi kriteria itu sebenarnya ada prinsip, ada syarat, ada parameter. Jadi prinsipnya katakanlah kita menggunakan sistem bulan. Oke lah ya, kita memang dari awal kan menggunakan sistem Komariah itu di mana 1 tahun 12 bulan, mur hari 30-29, terjadinya konjungsi. Kita juga melihat hilal, sosok objek hilal itu karena sebagai yang tadi liruyatinya itu tadi dalam konteks bil ilminya tadi. Nah, maka ada parameter di sana.
ya, ketika salah satu belahan dunia, belahan daratan bumi itu bisa melihat dengan kriteria ini, kriterianya atau parameternya, ketinggian tinggi hilalnya itu 5 derajat, elongasinya 8 derajat. Nah, itu sudah cukup waktu. Asalkan ada syarat utamanya, parameternya itu terlihatnya itu atau ijtimanya itu terjadi sebelum fajar jam 12 malam di kota paling timur, New Zealand. Sebelum fajar di New Zealand. Iya, sebelum fajar di New Zealand. Jadi konteks di sini memang kan mengcover seluruh seluruh daratan. Bumi ya, sebenarnya. Iya, betul. Ini ada bola dunia. Jadi New Zealand itu paling timur lah. Atau kita katakan ya mendekati ILDL, tapi sebenarnya itu kan konsepnya itu untuk mengcover satu hari satu tanggal itu. Ya, baik Ustazah. Ini mungkin pertanyaan terakhir supaya ini masyarakat atau warga Muhammadiyah itu yakin dengan keputusan Muhammadiyah itu bagaimana Ustazah? Oke, yakin itu kan seharusnya itu kan kita yakin dalam berpuasa ya. Iya Ustazah. Isinya yakin mantap dalam beribadah itu harus dengan keilmuan. Gitu kan? Iman, amal, ilmu itu kan sinergi di 3 itu yang sehari-hari umat muslim kita laksanakan gitu. Nah, biar mantap ya kita harus dengan dasar keilmuan. Dengan yang telah ditetapkan oleh maklumat Muhammadiyah ya, tidak sembarangan ini ya, kita sudah menetapkan sebuah kriteria itu perjalanan panjang gitu ya, dan seterusnya. Jadi sebagai warga Muhammadiyah tentu saja ketika akan mantap beribadah itu harus dengan keilmuan tadi, dan ketika sudah diputuskan dalam bentuk maklumat ya kita ikuti. Iya Ustazah, jadi selama itu ada ilmunya, kita akan menjalani ibadah dengan penuh keyakinan ya Ustazah dan kemantapan. Betul. Nah, itu sebagai generasi milenial saat ini kan seperti itu. Jadi tidak ikut-ikutan gitu kan. Iya, benar. Ya, baik Ustazah. Ini waktu sudah cukup ya Ustazah, sudah dicukupkan. Maka kita tutup ya Ustazah pertemuan pada episode kali ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, demikian perbincangan kita tentang awal Ramadan, mengapa berbeda bersama Ustazah Anisah Budiwati. Terima kasih Ustazah atas ilmu yang diberikan, sangat bermanfaat, sangat mencerahkan sekali. Jadi terutama bagi saya dan mungkin bagi kepada semua pemirsa. Terima kasih juga kepada pemirsa Tarjih Menjawab dimanapun Anda berada. Saksikan selalu Tarjih Menjawab setiap hari di bulan Ramadan yang tayang di TV-mu dan tayang di Tarjih Channel. Akhirnya saya Najamuddin Saifullah beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.